Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dila Sri Valencia dengan NIM 21042134. Di sini saya akan mempresentasikan mata kuliah dengan judul Teknik Komunikasi Persuasif, Kampanye dan Publisitas dengan dosen pengampu Profesor Audrey Frinaldi, SH, MPhum PhD. Langsung saja, yang pertama, kita membahas mengenai pengertian komunikasi persuasif. Menurut Bettinghaus, Edwin dalam Henzi 2019, komunikasi persuasif yang menitik tekankan pada proses komunikasi yang menggugah kesadaran penerima pesan. Dengan kata lain, agar bersifat persuasif, komunikasi harus mengandung upaya yang dilakukan oleh seseorang dengan sadar untuk mengubah perilaku orang lain atau sekelompok orang dengan menyampaikan beberapa pesan. Dalam kehidupan sehari-hari, sering muncul kasus yang berkaitan dengan komunikasi persuasif. Misalnya, seseorang yang memiliki gagasan sangat bagus yang dijelaskan dengan secara berapi-api, segala aspek diterangkan dengan rinci. Sedangkan, menurut DeVito, dalam Hendry dan Ezi pada tahun 2019, 3 alat utama untuk melakukan komunikasi persuasif. Yang pertama, memperkuat argumen dan bukti. Yang kedua, adanya daya tarik psikologis yang dipusatkan pada motif yang menyemangati seseorang untuk mengembangkan, mengubah, atau memperkuat sikap atau cara perilaku tertentu. Ketiga, daya tarik kredibilitas mengacu pada kualitas daya persuada. Selanjutnya kita masuk kepada fungsi komunikasi persuasif. Ada 3 fungsi utama studi komunikasi, yaitu fungsi kontrol, perlindungan konsumen, dan pengetahuan. Fungsi kontrol yaitu berkaitan dengan perubahan. Perubahan hanya akan berhasil jika persuasi bisa mengontrol atau mengendalikan perubahan. Fungsi perlindungan konsumen membuat kita lebih cermat menyaring pesan persuasif yang banyak berkeliaran di sekitar kita. Komunikasi persuasif bermanfaat bukan saja untuk perlindungan diri pribadi, melainkan juga untuk menolong orang lain, organisasi, dan masyarakat dari jebakan-jebakan persuasi yang dilakukan oleh orang yang tidak bertanggung jawab. Yang ketiga ada fungsi pengetahuan. Fungsi pengetahuan yaitu dengan mempelajari komunikasi persuasif membuat kita memperoleh wawasan tentang peranan persuasi dalam masyarakat dan dinamika psikologi persuasi. Selanjutnya kita membahas mengenai teknik komunikasi persuasi. Menurut Effendi pada tahun 2008, teknik komunikasi persuasif adalah cara seni menyampaikan suatu pesan yang dilakukan seseorang komunikator sedemikian rupa sehingga menimbulkan dampak tertentu pada si komunikan. Di antaranya ada teknik asosiasi, integrasi ganjaran, tataan, dan red herring. Teknik asosiasi adalah penyajian pesan komunikasi dengan cara menumpahkannya pada suatu objek atau peristiwa yang sedang menarik perhatian banyak halayak. Teknik integrasi adalah kemampuan komunikator untuk menyatukan diri secara komunikatif dengan komunikan. Teknik ganjaran adalah kegiatan untuk mempengaruhi orang lain dengan cara mengiming-imingi hal yang menguntungkan atau menjanjikan harapan. Lalu ada teknik tataan, merupakan seni penataan pesan dengan imbauan emosional sehingga komunikan menjadi tertarik perhatiannya. Dan yang terakhir itu ada red herring, seni seorang komunikan untuk meraih kemenangan dalam perdebatan dengan menggelakkan argumentasi yang lemah, kemudian mengalihkannya sedikit demi sedikit ke aspek yang lain dikuasai guna senjata ampuh dalam menyerang lawan. Oke. Selanjutnya kita membahas mengenai kampanye. Nah, berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia, kampanye adalah sebuah gerakan serentak atau kegiatan yang dilaksanakan oleh organisasi politik atau calon yang bersaing, memperebutkan kedudukan dalam parlemen dan sebagainya untuk mendapat dukungan massa pemilih dalam suatu pemungutan suara. Sedangkan menurut beberapa ahli mengatakan kampanye adalah serangkaian tindakan komunikasi yang terencana dengan tujuan untuk menciptakan efek tertentu pada sejumlah besar khalayak yang dilakukan secara berkelanjutan pada kurun waktu tertentu pula. Lalu ada 3 media komunikasi. Yang pertama ada kampanye tatap muka, ada kampanye elektronik, dan juga kampanye media cetak.
Lalu tujuan dari kampanye, kebanyakan dari kampanye itu memiliki tujuan yang akan sangat berbeda dari organisasi satu ke organisasi lainnya. Akan tetapi secara umum tujuan kampanye adalah untuk mengangkatkan isu tertentu dengan cara menyampaikan gagasan atau pesan kampanye sedemikian rupa sehingga masyarakat menyukai, bersimpati, peduli, dan ingin melihat kampanye tersebut. Terlepas dari keragaman dan tujuan kampanye, upaya yang dilakukan melalui kampanye selalu melibatkan pengetahuan, sikap, dan tingkah laku. Ketiga aspek tersebut disebut dengan 3A menurut Ostengard pada tahun 2002, yaitu kesadaran, sikap, dan tindakan, di mana aspek-aspek tersebut saling terkait satu sama lain dan merupakan objek pengaruh yang harus dicapai secara bertahap untuk mencapai kondisi yang diinginkan. Selanjutnya, cara-cara melakukan kampanye. Yang pertama ada partisipasi. Partisipasi. Teknik ini sangat mendasar untuk kampanye, terutama ketika kampanye dilakukan secara tatap muka atau tatap muka dan melibatkan audiens yang besar. Kedua, ada teknik asosiasi, di mana teknik ini seorang kandidat mengaitkan peristiwa umum dalam kampanyenya untuk mendapatkan perhatian publik. Yang ketiga, ada integratif, di mana pada kandidat mendemonstrasikan kesamaan visi dan misi mereka kepada penonton dengan menggunakan kata-kata seperti kita, kami, dan kata-kata serupa. Selanjutnya ada teknik ganjaran, tadi sudah saya jelaskan, lalu ada teknik empati. Teknik empati ialah dengan menempatkan diri pada posisi penonton sehingga mereka dapat merasakan apa yang dirasakan juga. Lalu ada teknik koersi, di mana teknik ini ada unsur paksaan. Oleh karena itu sebaiknya dihindari, karena penonton yang dipaksa merasa tidak nyaman. Mereka memilih bahwa berada di bawah tekanan. Selanjutnya ada publisitas. Menurut Liwery, arti publisitas adalah informasi yang dirancang untuk memperlihatkan, memperkenalkan, dan mempertahankan nama perusahaan ke hadapan publik dalam suatu konteks tertentu melalui media sehingga menciptakan daya tarik publik. Lalu ada beberapa jenis publisitas. Yang pertama ada press release. Press release adalah cara paling mudah dalam melakukan publisitas. Perusahaan bisa mengirimkan press release yang isinya tentang suatu rilisan resmi suatu produk. Yang kedua ada media sosial. Selain membuat siaran pers, publisitas juga bisa dilakukan dengan menggunakan sosial media. Kini sudah banyak channel yang tepat untuk mengenalkan suatu produk ke masyarakat luas, misalnya Instagram, Facebook, Twitter, YouTube, hingga TikTok. Lalu ada product placement, di mana ini merupakan salah satu cara dalam meningkatkan kesadaran masyarakat pada produk yang bisnis kita miliki. Cara ini dilakukan dengan mengirimkan produk secara gratis ke blogger, influencer, atau call agar bisa di-review oleh mereka. Selanjutnya ada bentuk-bentuk publisitas. Yang pertama ada pure publicity, di mana cara mempublikasikan diri kepada publik melalui aktivitas kemanusiaan sebagai wujud dari interaksi sosial dan kultural secara murni. Yang kedua ada free publicity, di mana dilakukan oleh seseorang secara bebas tanpa mengeluarkan uang untuk membeli media dan nantinya akan disiarkan tanpa adanya permintaan khusus atau paksaan. Yang ketiga ada tie-in publicity, di mana dengan memanfaatkan extraordinary news atau kejadian yang sangat luar biasa. Misalnya, dengan tampil menjadi pembicara di sebuah forum yang diselenggarakan salah satu pihak, menjadi sponsor gerakan anti narkoba, atau turut berpartisipasi dalam pertandingan olahraga di suatu daerah. Selanjutnya ada paid publicity, di mana publisitas yang dilakukan dengan cara mempopulerkan diri lewat pembelian rubrik atau program di media massa. Misalnya dengan pemasangan advertorial, iklan spot, iklan kolom, display, atau blocking time program di media massa. Selanjutnya ada 4 tujuan dari publisitas. Yang pertama, untuk meningkatkan reputasi perusahaan. Yang kedua, untuk membentuk persepsi masyarakat terhadap perusahaan. Yang ketiga, untuk menambah online presence. Dan yang keempat, untuk mempromosikan brand value.
Selanjutnya ada perbedaan antara komunikasi persuasif, kampanye, dan publisitas setelah saya memaparkannya tadi. Jadi saya rangkum perbedaannya itu menjadi bentuk sebuah tabel. Yang pertama, dalam bentuk tujuan, komunikasi persuasif ternyata memiliki tujuan untuk mempengaruhi perilaku atau pendapat, sedangkan kampanye memiliki tujuan untuk meningkatkan kemampuan atau kemudahan, dan publisitas tujuannya untuk menginformasikan kepada masyarakat. Berdasarkan kriteria kepentingan, komunikasi persuasif memiliki kepentingan berpengaruh pada perilaku atau pendapat, kampanye juga berpengaruh pada perilaku dan berpendapat, sedangkan publisitas memiliki kepentingan untuk meningkatkan kemampuan atau kemudahan. Lanjut, untuk tujuan audiens, komunikasi persuasif bertujuan untuk meningkatkan kemampuan atau kemudahan, dan ternyata hal ini juga sama antara komunikasi persuasif, kampanye, dan publisitas. Untuk metode komunikasi persuasif menggunakan teknik persuasif seperti rasionalisasi, banding, dan empati. Sedangkan kampanye menggunakan strategi komunikasi seperti kampanye, event, dan media. Kalau publisitas itu menggunakan media seperti teknologi informasi dan media cetak. Lalu untuk teknik, kalau komunikasi persuasif itu menggunakan teknik seperti rasionalisasi, banding, dan empati, dan sama seperti metode yang tadi. Oke, mungkin sekian dari saya. Jika ada kesalahan saya mohon maaf. Saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.